Bapak Ibu. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dan gelap, Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup, kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Lagi Bapak Ibu, nyanyikan kebaikan Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
seperti Engkau. Tidak ada yang dapat menyamai Engkau. Engkau luar biasa. Engkau berkuasa. Kami sembah Kau. Kami muliakan. Engkau Allah yang dahsyat. Oh, kami nyanyikan syukur bagimu. Kami nyanyikan syukur untuk kasih-Mu. Kami nyanyikan syukur buat kebaikan-Mu. Kami nyanyikan syukur buat rahmat-Mu, Tuhan. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik, selama-lamanya kasih setia-Mu. Oh, Kau luar biasa. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi ini. Kami diliputi sukacita penuh, membawa hidup kami hadir di tempat ini beribadah, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh menikmati banyak berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang maha baik menopang hidup kami sepanjang sepekan ini Tuhan. Kami bersyukur membawa hidup kami datang ke tempat ibadah ini. Sebab kami tahu kami akan mengalami Tuhan di tempat ini. Melalui pujian penyembahan kepadamu, melalui mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang belum bisa hadir beribadah pagi ini. Apapun persoalan pergumulan hidup mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Menguatkan mereka, menopang mereka. Kami tahu suka duka yang kami alami, pergumulan yang kami hadapi, Engkau pakai Tuhan untuk kebaikan kami. Sebab jika kami tahan uji, maka tumbuh pengharapan di dalam Kristus Yesus selama hidup kami. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami hadir kiranya apa yang kami pikirkan, ucapkan dan tindakan di tempat ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami selamanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga sepekan ke depan
Tuhan menopang hidup kami. Biarlah apa yang kami pikirkan, ucapkan dan tindakan mendatangkan perkenan-Mu Tuhan. Ubah dan ajari kami setiap hari agar kami menjadi serupa karakter kami dengan karakter Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tapi kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di hati kami. Agar kami pulang dari tempat ini, kami mengalami Tuhan, memiliki kehadiran Tuhan, pulang dengan sukacita penuh, sehingga kami bisa melanjutkan hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga pimpin dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih heran lagi, talenta-talenta baru Engkau sampaikan kepadanya Tuhan Yesus, agar kami digembalakan dengan hati yang rohani yang makin hari makin subur, rohani yang makin hari makin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam kuasa-Mu ibadah kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa buat ibadah anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam masa kanak-kanak mereka bertumbuh normal secara fisik, bertumbuh normal secara rohani, bahkan bertumbuh cerdas secara intelektual. Tuhan juga memberkati para guru sekolah minggu, biarlah mereka mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang suka menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati para guru sekolah minggu, mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam hidup mereka. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya berkata, mari sama-sama kita berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala
kuasa. Dia Allah kita yang sangat dahsyat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah kita tetap memilih untuk mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia ini, saudara. Dan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pilihan kami hanya Kau, Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia
hidup untuk-Mu ya Tuhan. Amin. Kami hidup untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami ada di dalam Tuhan. Dan kami telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus yang telah menyelamatkan kami. Ini kerinduan kami hari lepas hari, Engkau menyempurnakan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bantu hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi kami ya. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rindu kami. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bagaikan
Bapa dalam Kau lebih dalam. Bawa kami lebih dekat kepadamu. Bawa kami lebih dekat dalam hatimu. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau luar biasa. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Tidak ada kata-kata yang melukiskan betapa Kau dahsyat. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur. Oh, ajaib segala perbuatan-Mu. Dahsyat Engkau Tuhan. Kami masyurkan Engkau. Kami bersyukur kami agungkan, kami muliakan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau dan bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Agar kami memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami datang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan. Bagaikan tanah yang subur Tuhan. Untuk ditanami oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Sehingga berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Dan kami mau bukan hanya sekedar pendengar saja. Semuanya kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga kami melihat perbuatan Tuhan dahsyat terjadi dalam hidup kami. Dan kami dibaharui, diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan. Untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan yang berdewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Sehingga dikala sangkakala berbunyi, kami ada di sana. Terima kasih Bapa. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semuanya yang mendengar dan yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki pemahaman yang benar daripada firman-Mu Tuhan. Dan semua kami dibaharui, diubahkan, dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan Engkaulah Tuhan yang meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Sehingga setiap yang berdosa beroleh pengampunan daripada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Dan yang lapar haus akan kebenaran-Mu, Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pakailah hamba-Mu
hanya memperkatakan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Isi hatimu atas kami semuanya. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Apa kabar sepanjang minggu ini? Ya, doa dan harapan kami semuanya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Ya, terima kasih buat pemusik, pemimpin pujian, singer dan juga tim dancer yang sudah melayani pagi hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dalam sidang Tuhan ini. Amin. Ya. Minggu yang lalu sudah kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 2. Ya, bagaimana Abraham itu disebut sahabat Allah. Ya, karena dia dengar Tuhan, dia patuhi, dia dengar Tuhan, dia lakukan percis seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Ya, dia tinggalkan Ur Kasdin, dia berdoa minta anak walaupun sudah tua. Ya, 99 tahun belum punya anak, di usia 100 tahun dia punya anak. Sesudah anaknya bertumbuh dan bertambah besar, Tuhan berkata persembahkan. Dia patuh sepenuhnya. Dialah kita, semua anak-anak Tuhan dalam sidang Tuhan ini, bahkan Bapak Ibu juga yang ada ikut secara online beribadah bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Mari dengar Tuhan, patuhi Tuhan, tanpa berbantah-bantah. Abraham ini dia patuhi Tuhan, tidak tunggu nanti dulu. Ya, tidak menunda-nunda, tetapi segera melakukannya. Nggak heran Tuhan berkata, dia sahabatnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14, jika kita mendengarkan Tuhan Yesus, kita juga disebut sahabat. Amin. Nah, kita tahu kalau kita memiliki sahabat di dunia ini, kita tidak mau mengecewakannya. Tidak mau menyakitinya. Sehingga langgeng terus persahabatan kita dengan dia. Pertemanan kita terus langgeng. Sehingga kita tahu, kita cari tahu apa yang dia mau, apa yang menyenangkannya. Dan kita jauhi apa yang tidak membuat dia senang. Sehingga terus persahabatan kita ya sehari lepas hari semakin baik, semakin manis. Seharusnya kita juga demikian kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, ya judul firman Tuhan pada hari ini yaitu bersahabat dengan dunia menjadi musuh Tuhan. Bersahabat dengan dunia menjadi musuh Tuhan. Gak ada orang yang bisa bertahan kalau udah Tuhan menjadi musuhnya. Untuk itu mari kita dengar firman Tuhan ini supaya kita tetap melekat. Supaya kita tetap menjadi teman bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, menjadi sahabat bagi dia. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Semuanya aman? Listrik yang mati tiba-tiba ya? Ya, kita percaya perlindungan Tuhan teguh atas kita semuanya. Amin. Ya, setan gak suka kalau firman Tuhan disampaikan. Mari kita buka Yakobus pasal yang ke-4. Ayat 1 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, ya, Yakobus mengajarkan kepada orang yang menerima surat ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dan hal ini masih relevan bagi kita semuanya, supaya ini menjadi peringatan kepada kita, supaya kita awas. Karena dalam ayat 1 dikatakannya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tadi judul firman Tuhan kita, bersahabat dengan dunia menjadi musuh Tuhan. Ada satu pertanyaan. Jadi kita nggak tinggal lagi di dunia ini. Nggak boleh lagi tinggal di dunia ini. Dunia yang dimaksudkan di sini bukan apa yang tempat kita berpijak atau tempat kita tinggal. Tetapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah segala keinginan yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Apa yang menjadi keinginan daging? Ini tadi dalam ayat 1. Hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Paulus berkata, di dalamku ada hal yang baik, tetapi yang jahat kulakukan. Biar kita menang terhadap semua hawa nafsu dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, itu akan membuat pertengkaran. Itu yang terjadi di dunia ini. Gak suka berantem, gak suka pukul-pukulan, gak sanggup mengekang amarah, gak sanggup mengekang hawa nafsu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat meredam hawa nafsu amarah kita. Amin. Sehingga kita tidak bertengkar. Bapak Ibu, sesama anak Tuhan juga, sidang jemaat, jangan bersengketa. Jangan bertengkar. Lebih baik mengalah. Amin. Mengalah untuk menang. Kalaupun mungkin, ya dikata-katai, direndahkan. Mengalah, jangan ikuti kedagingan kita. Jangan ikuti nafsu marah kita. Dalam ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ada keinginan kita, ayo sampaikan di hadapan Tuhan.
Kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Ada keinginan kita, utarakan semuanya kepada Tuhan. Jangan iri hati. Apalagi sampai memfitnah, mengata-ngatai. Ada keinginan kita, jangan sampai bertengkar. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kalau rohani di gereja sih mah biasa. Tapi bisa nggak kita mempertahankan iman kita, kerohanian kita ada di antara masyarakat di sekeliling kita. Di mana kita ada? Di tempat kita berjualankah? Di tempat kita berbisniskah? Di tempat kita beraktivitas, bekerja? Kita ingin naik jabatan, ayo jangan saling sikut. Mohon kepada Tuhan, jangan saling merendahkan, jangan saling memburuk-burukkan. Bahkan lebih keras Yakobus ini berkata, sampai kamu membunuh. Supaya tercapai tujuannya. Bapak Ibu, ini yang dikatakan dalam ayat 4 tadi. Mengasihi dunia. Bersahabat dengan dunia. Keinginan-keinginan ini biasa di luaran sana. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus menang, amin. Atau mungkin kita juga berdoa. Doa bertalu-talu. Tapi belum juga datang jawaban. Ayo evaluasi motif kita. Meminta sesuatu itu kepada Tuhan, apa tujuannya? Karena Alkitab ini berkata, kamu berdoa juga, tapi semua apa yang kau minta itu untuk memuaskan nafsumu, memuaskan hawa nafsumu, supaya nampak hebat. Supaya nampak lebih keberkatan. Supaya nampak lebih daripada orang lain. Itu tujuannya. Atau mungkin yang lain. Alkitab berkata, untuk memuaskan hawa nafsumu, puas rasanya. Dalam daging. Jadi mari Bapak Ibu, kita perhatikan ini. Apa yang kita minta itu untuk kesombongan kita. Jadi mari kita evaluasi. Kita cek hati kita. Benar gak sikapku dalam meminta ini, dalam berdoa ini. Biar kita semuanya bertambah-tambah dewasa dalam Tuhan. Amin. Kadang ada yang berdoa, Tuhan sudah bertahun-tahun dia doa, kecewa dia. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yang salah itu kita. Sudah benar enggak motif hati kita? Sesuai enggak apa yang kita minta itu dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita minta itu memang kita butuhkan? Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita awas. Amin. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak. Bersahabat dengan dunia ini biasa congkak. Ya, inilah roh yang melanda dunia ini sekarang, congkak. Keangkuhan hidup. Menunjukkan ya barang-barang yang branded, yang bermerek, yang mungkin harganya di atas yang biasa dapat orang. Menunjukkan ya apa yang dikendarainya lebih daripada orang lain. Keangkuhan hidup.
Ayo mari Bapak Ibu, seberapapun kita diberkati Tuhan, ayo tetap rendah hati. Amin. Seberapapun kita diberkati Tuhan, mari kita sadari bahwa apa yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Amin. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Salahkah punya tas yang bermerek? Enggak salah Bapak Ibu. Salahkah punya mobil yang mewah? Tidak salah Bapak Ibu. Salahkah punya rumah yang luas, yang besar? Enggak salah. Tetapi kita tetap rendah hati. Amin. Karena kita tahu semuanya itu karena Tuhan. Jadi hal-hal inilah yang membuat diri kita menjadi musuh Tuhan. Tetapi Yakobus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap menjadi berkenan, terus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya Tuhan tidak menjadi musuh kita. Saya percaya nggak ada satupun di antara kita ini yang sanggup kalau menjadi musuh Tuhan. Sedangkan satu orang saja tidak senang menjadi musuh kita, kita udah was-was. Kapan nanti aku diintipnya? Kapan nanti aku dipukulnya ya? Karena ada musuh. Puji Tuhan, Yakobus ini mengajarkan kita supaya kita tidak bermusuhan dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu rendah hati. Ayat 6b dikatakan, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan yang kita sembah mengasihi saya dan saudara yang tetap rendah hati. Amin. Rendah hati maksudnya mengakui Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tetap mengandalkan Dia. Baik dalam studi, baik dalam pekerjaan, dalam perencanaan, dalam segala usaha kita, Tuhan yang kita andalkan. Amin. Bahkan dalam masalah pergumulan hidup kita, nggak mengandalkan kekuatan kita. Nggak hanya mengandalkan hikmat kita, tetapi memohon kepada Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan pergumulan dalam hidup kita. Itu yang rendah hati. Amin. Kalau firman Tuhan juga menegur kita, oh kita berkata, ini aku Tuhan, aku mau berubah. Sama seperti Daud. Dikala Nabi Nathan datang menegurnya, dia tidak berkata, apa kau Nabi, aku ini raja. Tidak. Tetapi dia rendah hati. Dia langsung berkabung dan mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkannya. Amin. Yang kedua, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, yaitu berdoa dengan benar. Berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, bukankah janjimu begini Tuhan? Bukankah engkau berkata begini Tuhan? Bukankah engkau berkata oleh bilur-bilurmu aku sembuh Tuhan, aku sehat Tuhan? Bukankah engkau berkata satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan? Selamatkan seluruh keluarga aku Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata segala kebutuhan dan keperluanku engkau cukupkan Tuhan? Oleh karena kemuliaan dan kekayaan-Mu dalam Kristus Yesus. Tuhan, burung di udara engkau pelihara. Aku ini ciptaan-Mu Tuhan, anak tebusan-Mu Tuhan, engkau pelihara aku Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Wow, kita ingatkan Tuhan akan firman-Nya. Berdoa dengan benar, amin. Dan miliki sikap hati yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Niscaya semua doa-doa kita akan jadi kenyataan. Bila kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita tunduk kepada Tuhan.
Beribadah kata Tuhan, mari kita beribadah. Mengampuni kata Tuhan, mari kita mengampuni. Memberi kata Tuhan, mari kita memberi. Mengasihi kata Tuhan, mari kita mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tunduk kepada Tuhan. Abraham tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengalami perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dia menjadi berkat, bahkan seluruh anak cucunya menjadi berkat. Dia disebut Bapa orang-orang percaya. Nuh, dia patuh, dia tunduk kepada Tuhan. Tuhan berkata, akan ada air bah, aku akan membinasakan seluruh bumi. Buat bahtera di atas gunung, begini ukurannya, begini tingkatannya, ini bahannya. Dia tunduk sepenuhnya, dia tidak berbantah-bantah. Sehingga ia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ayo Bapak Ibu, mari kita tunduk kepada Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan kita lakukan, amin. Daud pun memiliki ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan. Dikala dia beberapa kali berperang, dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Serang dari depan. Dia lakukan, kemenangan jadi miliknya. Lain waktu musuh datang menyerbu dia, menyerang dia, dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Apakah aku harus maju dari depan? Tuhan bilang buat gerakan melingkar. Dia lakukan. Dia serang musuhnya dari belakang dan dia menang. Dalam hidup ini, kalau kita tunduk kepada Tuhan, kemenangan dan kemenangan menjadi milik kita. Amin. Apa kata firman Tuhan? Mari kita lakukan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Lawan iblis. Bapak Ibu, kalau kita baca, perhatikan apa yang kita baca tadi. Sebenarnya kok ada iblis yang dilawan dalam perikop ini. Tetapi suatu waktu, dikala Petrus instruksi akan pernyataan Yesus, kalau Yesus mau menghadapi salib, aniaya, dan akan disalibkan, bahkan mati di kayu salib, Yesus berkata, Petrus berkata, janganlah demikian Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus pada Petrus? Hei iblis, enyalah, pergi ke belakangku. Karena apa yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan manusia. Pikiran kita kerap sama dengan pikiran iblis. Makanya Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Semua kehendak-kehendak daging tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sama dengan tingkah laku iblis. Sama dengan perbuatan iblis. Kayak Yakobus berkata, lawan iblis. Mari kita lawan kedagingan kita, amin. Matikan dia. Bagaimana mematikannya? Mendekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus semakin melimpah dalam kita. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita mematikan kehendak daging dalam hidup kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kita dan membuat musuh-musuh kita lari daripada kita. Mari Bapak Ibu, mendekat kepada Tuhan. Bangun hubungan kita tiap-tiap hari
semakin intim dengan Tuhan. Bangun saat teduh saudara. Ada yang bisa, ya alangkah baiknya seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia pergi keluar dan berdoa. Dalam Markus pasal 1 ayat yang 35. Tetapi ada waktu khusus. Waktu kita bersaat teduh. Mendekatkan diri kepada Tuhan, amin. Bahkan dalam situasi apapun aktivitas kita, ayo kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Jangan pikiran kita kemana-mana. Tetap, oh saudaraku, tertuju kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Syukuri apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga kita semakin menyadari Tuhan dalam hidup kita. Kita dekat kepadanya. Amin. Pak, kadang saya juga jatuh bangun dalam dosa. Akui dosa saudara. Jangan simpan. Memang ada pengajaran di luar sana. Nggak perlu lagi kita mengakui dosa. Sudah diampuni Tuhan di kayu salib. Tapi adakah saudara sesudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, nggak pernah berbuat dosa di sini? Akui. Karena kalau tidak diakui, itu membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Ada pintu terbuka bagi iblis. Tapi kalau kita mengakuinya, 1 Yohanes 1:9 apa dikatakan? Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan dari segala kejahatan kita. Disucikan sehingga hubungan kita dibaharui kembali. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita atau telinganya kurang tajam mendengarkan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah dosa kita. Dosa itu menghalangi doa kita didengarkan Tuhan. Dosa itu menghalangi Tuhan menolong kita. Ayo selesaikan dengan Tuhan dosa-dosa yang sudah diingatkan Tuhan. Nakku itu salah, itu dosa. Apalagi kalau saudara terganggu gak bisa berdoa karena dosa. Mari segera mengakui segala dosa kita. Gak usah malu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Amin. Tuhan kalau kita minta ampun, Dia segera melupakan pun. Jadi mari Yakobus ini mengajarkan kita mengakui semua dosa kita. Tetapi jangan tetap di situ lagi. Sudah akui, bertobatlah. Tinggalkanlah. Jangan nyerempet-nyerempet lagi dengan dosa. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan mau di kumpulan orang yang berbuat dosa lagi. Saya pernah sampaikan di kebaktian pemuda. Dia nontonnya, nengok orang menleng. Tahu menleng? Ya, saya pun nggak paham kali apa menleng ini. Main judi. Dia nontonnya. Tiba-tiba datang razia. Yang nonton tadi ditangkap apa tidak? Karena duduk berdiri di kumpulan orang berdosa. Enggaknya melakukan. Dia melihat saja.
ditangkap. Ayo, mari kita melakukan firman Tuhan, amin. Ya. Dan mari kita sadari, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Jadi mari kita sadari, tanpa Tuhan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita mengakui Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Dan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan kita. Cara Tuhan meninggikan kita bukan dengan cara kita, bukan dengan cara dunia ini, seperti apa yang kita baca tadi. Karena persahabatan dengan dunia ini itu berarti perzinahan rohani, ketidaksetiaan kepada Tuhan, ketidakkomitmenan, ya, ketidakpenyerahan hidup kepada Tuhan. Karena kehendak daging tadi, keinginan mata tadi, dan keangkuhan hidup. Biarlah kita memilih untuk senantiasa takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Mematuhi Dia, tunduk kepadanya, dan kita lawan musuh kita, sehingga Ia akan lari daripada kita. Mari Bapak Ibu, kita memilih untuk tidak bersahabat dengan dunia ini, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan saja. Dan kita hari lepas hari bertambah-tambah dewasa dan dipersiapkan, diperlengkapi untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena cepat atau lambat, siap atau tidak siap, Yesus akan datang. Untuk itu mari kita bersiap. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, tujuan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan kita beribadah agar kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Dan hidup kita menjadi berkat selagi kita masih ada di bumi ini. Mari kita angkat pujian ini dan kita katakan langsung kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dari hati kita, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
hatiku tetap memandangku, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini mari kita ambil waktu untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Tuhan. Kita sudah mendengarkan dalam diri kita ada pertentangan. Kalau selama ini daging kita yang menang, hawa nafsu kita yang menang, biar kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita dan memohon kepada Tuhan kekuatannya, kesanggupannya, Roh Kudusnya memampukan kita, menyanggupkan kita untuk menang. Kalau selama ini ada sedikit keinginan, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, abang, kakak, adik, yang ada pertengkaran, perselisihan, biar lewat kebenaran ini kita dikoreksi. Kita mohon darah Yesus mengampuni kita. Kita mohon darah Yesus menyucikan kita. Dan kita mohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk bebas dari segala pertikaian, pertengkaran. Dan kalau kita masih hidup dalam kedagingan, kecemaran, iri hati, dendam, nafsu jahat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita masih dikuasai oleh keinginan mati. Dipengaruhi oleh apa yang kelihatan. Masih itu tujuan kita. Mari kita datang rendah hati kepada Tuhan. Tujuan kita melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu sorga yang mulia. Dan kalau kita masih hidup dalam keangkuhan hidup, dalam kesombongan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar Tuhan berkenan akan hidup kita. Biar hubungan kita semakin intim, semakin manis dengan Tuhan. Kita mendekat kepadanya. Tidak perlu lihat kiri kanan. Datanglah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu dalam lubuk hati kami. Tuhan, kami mohon darah-Mu membasuh kami, menyucikan kami Tuhan. Dari segala pikiran, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan. Sikap hati kami Tuhan
yang tidak menyenangkan Engkau, yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mohon darah-Mu membasuh kami Tuhan. Tuhan, kami mau berselisih. Kami mau masih bertengkar Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami. Tuhan Yesus. Dan masih kami dalam kedagingan Tuhan. Kami mohon darah-Mu membasuh kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sepenuhnya Tuhan, memampukan kami untuk menang Tuhan. Terhadap daging kami, terhadap nafsu kami Tuhan. Sehingga hidup kami semakin mendekat kepada-Mu. Kami mengakui Engkau dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan ibadah kami, ibadah yang berkenan kepada-Mu. Doa-doa kami, doa-doa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga kami melawan musuh kami dan musuh kami lari daripada kami Tuhan. Tuhan Yesus. Dan Engkaulah yang mengangkat kami. Seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, berkata-kata kepada kami, memimpinkan kami Tuhan. Dan kami mau tetap hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau menjadi sahabat bagi kami. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Tolong kami agar kami senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.